Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan video saya yang kali ini akan berjudul tentang landasan politik pendidikan. Oke, mari kita lihat. Hey, tunggu dulu. Oke, jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe. Oke, kita next selanjutnya. Pengertian politik. Politik berasal dari kata politea yang diperkenalkan oleh Plato 347 SM dengan makna segala hal mengenai negara, kemudian dikembangkan oleh Aristoteles yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Politik dipahami sebagai kegiatan suatu sistem negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, pengertian politik menurut B.N. Marbun dalam Mishnov V 2012 adalah: A. Politik sebagai segala hal mengurus negara. B. Politik sebagai aneka macam kegiatan dalam suatu negara menyangkut pengambilan keputusan yang menyangkut tujuan negara maupun pelaksanaannya. Yang C. Politik sebagai suatu kebijakan. D. Politik sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian landasan politik pendidikan. Pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Berbagai aspek pendidikan selalu mengandung unsur-unsur politik. Begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Politik pendidikan nasional perlu ditata dalam suatu organisasi yang efisien dan dikelola oleh yang profesional. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidiknya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Landasan politik pendidikan berfungsi untuk menetapkan kebijakan dalam hal penyelenggaraan kependidikan. Implikasi landasan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Landasan politik pendidikan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia berubah-ubah seiring dengan perubahan kebijakan politik yang diambil pemerintah di berbagai masa kepemerintahannya. Dimulai dari pelaksanaan pendidikan pada masa penjajah hingga kini pada era reformasi. Berikut ini implikasi landasan politik terhadap pendidikan Indonesia dari masa ke masa. A. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda dipetakan dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pendidikan pada masa VOC, sebuah kongsi perusahaan dagang, tidak lepas dari kepentingan komersial dan memiliki ciri khas profil guru umumnya adalah guru agama Kristen dan dikendalikan oleh kalangan remaja. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut. Pendidikan dasar, sekolah seminari, sekolah Cina, pendidikan Islam, akademi pelayaran, dan sekolah Latin. Yang B. Pendidikan pada masa penjajahan Inggris. Inggris tidak menaruh perhatian besar pada pendidikan, tapi mereka berminat melakukan eksplorasi ilmiah sehingga muncullah karya fenomenal seperti: yang pertama, Histories of Java karya Raffles. 2. Sejarah Sumatera. 3. Kamus Melayu dan Pelajaran Bahasa Melayu karya Marsden. 4. Java Government tentang ilmu pengetahuan daerah dan penduduk. 5. Kajian botani oleh Horsfield. 6. Kajian kepemilikan tanah oleh Colin McKenzie. C. Pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Jepang memulai penjajahan di Indonesia dengan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya dan semboyan Asia untuk bangsa Asia. Jepang mengelola pendidikan di Indonesia saat itu dengan motif untuk mendukung kemenangan politik. Kebijakan pendidikannya ditetapkan dengan cara: yang pertama, penghapusan semua penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang kedua, dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kasta. Ketiga, mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. D. Pendidikan pada masa Orde Lama.
tahun 1954 sampai 1966. Pada masa itu, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang itu karena masa tersebut adalah masa krusial pasca kemerdekaan di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan tarik ulur antara pihak yang sekuler dan agamis. Implikasinya dari kebijakan politik pendidikan saat itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan tersebut sejatinya berupa menjadi solusi cerdas dengan mengakomodasikan semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman budaya, seni, dan agama. Pendidikan pada dasarnya reformasi upaya tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi ini, penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat dan berjalan secara top-down, diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Bagi dunia pendidikan pada era reformasi ini, banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Realitas dunia pendidikan pada era reformasi antara lain, yang pertama, otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan yang ketiga, ujian nasional. Oke, thank you. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa.